Pemirsa TG Channel yang berbahagia, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia sekarang bergembira. Kenapa? Alhamdulillah, COVID sudah mereda dan hampir sudah tidak ada, dan aktivitas kegiatan kita sehari-hari sudah bisa berjalan seperti aktivitas biasa, dan mudah-mudahan kegiatan ekonomi kita juga tumbuh lancar, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan sesi hari ini kami akan sharing sedikit sebagai lanjutan tentang bagaimana upaya-upaya kita menghemat penggunaan energi. Tentu bagi para pemirsa yang ada di rumah tangga, para ibu-ibu, itu inginkan dengan harga gas yang semakin meningkat, harga BBM juga semakin meningkat, bagaimana kita bisa menghemat di rumah tangga. Salah satu cara yang sekarang banyak dimanfaatkan, tidak hanya di Indonesia sekarang berkembang, di negara-negara maju juga sudah banyak yang pakai, yaitu beralih dari pemanfaatan gas ke kompor listrik. Tentu orang bertanya-tanya, hemat nggak sih ya pakai kompor listrik daripada kompor gas? Nah, kalau dari segi hemat, dari hasil riset yang kami kerjakan di UGM dengan teman-teman, ternyata biayanya lebih hemat kalau kita konversi. Tapi harus ingat, hematnya apa? Bukan gas yang disubsidi yang 3 kg. Gas yang harga standar, yang sekarang tabung 12 kg itu sudah sampai 200.000. Para pemirsa, pagi ini saya akan coba diskusi tentang bagaimana kompor listrik yang disebut dengan kompor induksi. Jadi kompor listrik itu ya, atau stop listrik, ada kompor induksi, ada yang filamen ya, ada yang juga berdasarkan ultraviolet ya. Hari ini kita akan bicara dengan kompor induksi. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan ya, kompor induksi itu rating dayanya bervariasi. Ada yang 300, 800, 1000, 1400, 2000, 2400 sampai 3200 watt. Kemudian waktu memasak, yang penting ini waktu memasak. Jadi kalau kami teliti, bagi ibu-ibu yang di dapur, itu pasti inginnya waktu memasaknya itu lebih cepat, jangan berlama-lama. Jadi waktu memasak dapat bersaing dengan kompor gas, tergantung pada besarnya daya ini. Gitu. Kemudian mudah dibersihkan, lebih aman digunakan, banyak ditemui di pasaran, dan efisiensinya lebih tinggi. Memang ya, setiap ada kelebihan, ada kekurangannya. Salah satu kekurangan dia adalah membutuhkan peralatan masak khusus. Jadi harus ada yang mengandung magnet gitu ya. Itu harus, kalau harga ya relatif. Kita akan ukur. Biasanya harganya agak mahal tapi ini awet ya. Jadi itu sangat tergantung pada kurun waktu penggunaan. Kemudian perawatan dan maintenance-nya tidak sulit, maksudnya ya agak sulit kalau ada kerusakan, tapi ini kan biasanya ada garansi ya. Jadi ini beberapa variasi. Tentu dari sini kan pertanyaan, bagaimana mau memakai yang wattnya besar gitu ya, padahal banyak pelanggan listrik PLN itu sekitar mungkin hampir 60 juta, itu baru 1.300, 900, 450. Maka di sini ya kita akan minta usulin aja kepada pemerintah kalau mau mendorong pemakaian kompor listrik atau khususnya kompor induksi, maka jangan lagi ada pelanggan PLN itu yang berdaya 450. Kalau saya ditanya, adil nggak sih Pak Tumiran itu pelanggan 450? Nggak adil lah. Jadi pelanggan itu harusnya minimal kelayakan hidup itu instalasi listriknya bisa dipasok dengan minimal 2200 VA ya, 2200 VA supaya bisa di rumah rice cookernya bisa nyala, ataupun ada punya mesin cuci sederhana bisa dipakai, kemudian juga sekalian bisa dipakai memasak. Jadi tidak harus mengalami pemadaman atau sekringnya putus atau MCB-nya jatuh di rumah-rumah. Jadi minimal kelayakan listrik itu ya harus 2200 VA. Selanjutnya kami akan tunjukkan kepada para pemirsa ya dari hasil riset kita. Ini sebagai edukasi atau informasi ya. Jadi bagaimana mengukur kesetaraan? Jadi yang kita setaraan, jadi kalau ada teman-teman yang ahli energi, bukan di primernya, tapi di hilirnya. Jadi energi yang terpakai. Jadi kalau kita bandingkan
LPG 1 kg, 9 kg, 12 kg. 1 kg LPG kita coba melakukan riset untuk 600 watt, 1200 watt, 1600 watt sama 2000 watt. Itu kesetaraan energinya bervariasi. Jadi yang 600 watt mendekati 8 watt ya, 8 kira-kira setara dengan 8 kWh. Yang satu ini, yang 600 watt itu menghasilkan untuk setara kira-kira 7,94 kWh. Tapi kalau yang 1200 watt setara 1 kg lebih kecil. Kemudian yang 1600 itu sekitar 7,33, yang 2000 7,2. Jadi rata-rata kira-kira 7,4 kWh untuk 1 kg. Kalau yang 9 kg ya naik lagi, rata-rata menjadi 66,8 kWh. Kemudian kalau yang 12 kg sekitar 89,06 kWh. Lantas di mana penghematannya? Tentu kan pertanyaannya di mana penghematan itu gitu. Di mana dibandingkan? Sekarang kita bandingkan. Kalau 12 kg ya, 12 kg LPG berapa harga sekarang? Itu minimal sudah 200.000. Minimal 200.000. Kemudian kalau listrik setara 89 kWh dengan harga listrik 1.490-an, maka ini akan jatuh kira-kira 140.000. Jadi dibandingkan penggunaan 12 kg dengan kalau kita mengkonversi ke listrik atau menggunakan listrik, kita bisa hemat Rp60.000. Jadi kalau sekitar 12 kg dipakai 1 bulan, ya rata-rata sudah menghemat 60.000 per bulan. Ini kan satu rumah tangga. Orang akan bertanya, lah cuma 60.000 kok satu rumah menghemat, ngapain repot-repot? Sebagai warga negara, tentu kita mengajak bagaimana kita memberi dukungan untuk penghematan secara nasional. Nanti kita lanjutkan, kita ceritakan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Selain biayanya lebih murah, lebih ada keringanan, juga waktu memasak yang paling perlu diketahui. Kita ketahui bahwa memasak itu waktunya kita maunya kalau kerja di dapur, saya juga suka memasak ya, Ibu Bapak, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu adalah waktu. Maunya jangan lama-lama gitu ya. Ini perbandingan ya. Sebagai contoh, kita memasakkan air ya 1 liter ya. Ini satu menggunakan kompor konvensional LPG. Itu untuk mendidihkan air 1 liter itu butuh 250,8 detik. Kemudian kalau kita pakai kompor yang 600 watt induksi, ini butuh 932 detik karena dayanya kecil. Kemudian yang pakai 1000, turun lagi waktunya menjadi 440. 1200 butuh 332 detik. Kemudian kalau pakai 1600, 254 detik. Ini ada setara waktu gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana untuk artinya apa? Bahwa kesetaraan energi waktu bisa menyetarakan. Kalau kita mau pakai yang 2000 watt, lebih cepat lagi, cuman 196 detik. Jadi istimewanya di sini, kalau kita memakai kompor listrik atau khususnya kompor induksi, kita bisa mengatur waktu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan 2 tungku, ya bisa ngerebus air, bisa sambil goreng secara bersamaan. Ini kira-kira untuk waktu ya. Kemudian sebagai contoh untuk penjelasan tadi bahwa kita menghemat, ini kami berikan cara-cara hitung-hitungan. Jadi misalnya kita lakukan adalah harga kompor LPG non subsidi. Kalau yang subsidi ini kan ditutupi pemerintah, kita nggak bandingkan ya. Jadi kalau harga LPG non subsidi sekarang ini kan 200, ini angka yang lama sebelum sebelum tarif naik ya. Sekarang harganya sudah 200.000. Ini ekivalen energi 94,8 kWh, harga listrik Rp1.447 per kWh. Jadi Bapak-bapak, itu Ibu mengeluarkan biaya listriknya kalau kira-kira setara 12 kg tadi 136.000 atau 137.000. Belinya 200, berarti ada penghematan 63.000. Lah kalau pakai kompor subsidi ya jelas, tapi kan subsidi pada saatnya pasti akan ditarik ya, nggak mungkin lah diberikan subsidi terus menerus. Jadi kalau ada pemikiran untuk mengubah
dari penggunaan kompor LPG ke kompor listrik, Bapak Ibu sekalian, tentu ini selain memberi manfaat keuntungan di rumah tangga, juga secara umum kita akan membantu perekonomian nasional kita. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa sebahagian besar daripada LPG yang dipakai di dalam negeri itu adalah berasal dari impor. Ini impor kita ini naik terus sampai 2020. Sementara produksi dalam negeri kita turun. Berarti kalau kita pakai gas LPG terus-menerus, kita membebani devisa negara, memberi keuntungan kepada negara lain, untuk kepentingan ekonomi kita sedikit akan terganggu. Oleh karena itu, mari kita rame-rame melalui forum TJ Channel ini, kami sebagai akademisi mengajak masyarakat untuk bersama-sama, mari beralih, disuruh pemerintah atau tidak, kita upayakan secara bertahap untuk memanfaatkan listrik yang sedang banyak di tempat kita manfaatkan ini. Harapannya tentu ke depan, kalau kita rame-rame beralih ke kompor listrik atau kompor induksi ini, industri kompor listrik akan tumbuh di dalam negeri. Apa dampaknya? Lapangan kerja bisa tercipta, anak-anak generasi kita juga bisa bekerja dengan pelanggan PLN yang sekitar hampir 80 juta atau 77 juta pelanggan. Kalau 80% aja mau beralih ke kompor listrik atau kompor induksi, berapa banyak menyerap lapangan kerja, industri akan tumbuh, guliran ekonomi kita juga akan tumbuh, dan konsep transisi energi Indonesia bisa dipercepat. Demikian para pemirsa, cerita singkat tentang kompor listrik ataupun kompor induksi yang kita pilih, memberi manfaat untuk masyarakat. Kritik dan saran kami terima dengan baik. Silakan subscribe and like, comment di TJ Channel. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sekarang saya coba bagaimana sih kita pelanggan listrik ini bisa berkontribusi untuk mengurangi atau menghemat bersama-sama penggunaan LPG dengan mengalihkan ke gas gitu. Kita juga dengar sekarang pemerintah kan capek ya, lelah udah membahas tentang masalah devisa, subsidi dengan harga BBM internasional yang naik, kebutuhan dalam negeri juga meningkat. Kelihatannya pemerintah begitu pusing juga untuk mengatur bagaimana harga Pertalite ya, atau harga solar subsidi. Sekarang kalau kita lihat gas, Bapak Ibu sekalian, ada berapa banyak potensi yang bisa kita hemat kita bersama-sama. Kita perhatikan juga pelanggan listrik itu ada sekitar 75,1 juta pelanggan. Ya mungkin naik turun lah. Ini data yang kami ambil tahun 2021 ya. Di sini ya, ini banyak sekali pelanggan-pelanggan yang bisa. Kalau pelanggan-pelanggan ini bersedia ya membantu mengkonversi ke gas, kita katakan 80% aja bersedia mengkonversi ke gas, itu kita bisa menghemat sekitar 7 juta ya, 7 juta ton per tahun. Berarti kita bisa 80% impor kita bisa hemat. Tapi memang kalau kita mau melakukan itu, maka pemerintah ya atau PLN harus bersedia mereformasi tarif ya. Jadi tarif-tarif ini harus direformasi ya. Jadi tarif harus direformasi apa? Jangan ada lagi tarif 450 PA, ya minimal harus menjadi 2.200. Tarif 900 PA harus menjadi 2.200. Tarif 1.300 harus menjadi 2.200. Tarif 2.200 ya naiklah ke 3.500. Supaya apa? Memakai kompor seperti kita singgung tadi, kompor listrik itu kalau yang setara dengan gas itu minimal 1.600 watt. Nah, jadi ini harus direformasi. Maka kalau ada keinginan pemerintah untuk bersama-sama mengurangi impor LPG dan juga berkontribusi di dalam transisi energi, maka yang harus action pemerintah. Jangan menghimbau aja masyarakat, ke gas deng, pakai listrik dari gas. Enggak, pemerintah juga harus ada action. Bagaimana kenyamanan listrik ini, terutama dari struktur tarif ini disederhanakan. Minimal tarif itu 2.200. Ini kalau menurut pandangan saya, tarif 450 VA, tarif 900 itu tarif tidak adil. Masa masyarakat masih hidup dengan 450 VA?
ya, udah terbatas, sementara minimal ya 2.200. Ini harus dilakukan, jadi tarif minimal. Ada pertanyaan, loh ini kan tarif-tarif yang disubsidi. Ya subsidi, saya sependapat, subsidi itu memang menjadi haknya masyarakat bagi yang perlu dibantu, tidak dalam bentuk listrik disubsidi, tapi subsidi dalam bentuk langsung atau tunai, sehingga bisnis listrik ke depan itu adalah listrik yang menuju ke ekonomian. Saya kira ini peluang cukup besar, tinggal kita lihat pemerintah, PLN mau nggak sama-sama, terutama DPR juga mereformasi tarif. Harapannya ke depan nggak ada lagi lah tarif 450 di Indonesia, tapi minimal tarif kesejahteraan, tarif keekonomian adalah ke 2.200. Jadi saya kira ini pemikiran yang muncul, ya mudah-mudahan pemerintah, masyarakat merespon untuk sama-sama kita dorong bagaimana memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan kita di rumah tangga sehari-hari. Kita kurangi gas, karena gas ini impor. Kalau kita impor, untuk apa? Kita menghidupi negara lain, bisa kita kirim keluar, sementara listrik di Indonesia itu lebih. Ada hal yang positif, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang over capacity. Sekarang Indonesia menuju transisi energi, tetapi demand kita nggak naik. Ya, jadi kalau kita mau bicara transisi energi, kita mau mendorong EBT masuk di dalam sektor kelistrikan, maka salah satu syarat demand-nya harus naik. Jangan apa yang ada kita kurangi, demand harus naik, kemudian substitusi tadi dengan EBT. Syarat juga transisi energi, EBT yang masuk itu juga harus didorong, industrinya muncul di dalam negeri. Jadi bergeraknya adalah bagaimana ekonomi kita tumbuh, growth-nya tumbuh, teknologi kita kuasai, lapangan kerja juga tercipta buat masyarakat Indonesia. Baiklah pemirsa, nanti kita lanjutkan berbincang-bincang lebih detail tentang impact, strategi menurut pandangan kami ya dari TG Channel, bagaimana akselerasi untuk percepatan konversi, bagaimana harusnya mekanisme subsidi kalau ini diubah. Kami punya pemikiran-pemikiran lanjut, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita ketemu dalam beberapa waktu yang akan datang. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.